Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam ilmu farmakoekonomi, yakni terkait metode kajian farmakoekonomi. Adapun yang melatar belakangi diperlukannya metode kajian farmakoekonomi, yang pertama adalah keterbatasan dari sumber daya dan dana yang dimiliki, yang mana kebutuhannya juga terus akan meningkat setiap tahun di setiap institusi kesehatan, misalnya seperti di rumah sakit. Sehingga perlu ada prioritas terhadap pemilihan teknologi kesehatan, terutama penggunaan obat-obatan yang akan digunakan, serta perlu mengalokasikan sumber daya yang tersedia seefisien mungkin sesuai skala prioritas yang dibuat secara objektif. Untuk pemilihan obat tersebut, faktor efektivitas dari obat-obatan tersebut merupakan salah satu pertimbangan yang paling penting agar tercapai peningkatan kesehatan yang maksimal di tengah keterbatasan yang ada. Nah, kajian farmakoekonomi ini akan mempertimbangkan faktor klinis, yaitu dari segi efektivitas, sekaligus juga dari faktor ekonomi, yaitu dari segi biaya, yang nanti akan dapat membantu para pengambil kebijakan mendapatkan jawaban secara objektif. Dengan demikian, ilmu farmakoekonomi ini dapat membantu pemilihan obat yang rasional yang memberikan tingkat kemanfaatan paling tinggi dengan biaya yang paling efisien atau paling minimal. Ada berbagai macam metode kajian farmakoekonomi, salah satunya akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama adalah cost minimization analysis atau CMA, bisa juga disebut analisis minimalisasi biaya atau AMIB. Metode ini merupakan metode kajian farmakoekonomi yang paling sederhana, yang mana biasanya digunakan untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan termasuk obat, yang mana dia memberikan hasil yang sama, jadi memberikan efektivitas yang sama, serupa atau setara, atau bisa kita asumsikan setara, karena hasil pengobatan dari intervensi diasumsikan sama. Nah, ini yang perlu dibandingkan hanya dari segi biayanya. Adapun biasanya metode ini digunakan untuk yang pertama membandingkan obat generik berlogo dengan obat generik bermerek dengan bahan kimia obat yang sejenis, yang mana dia dianggap memiliki efektivitas yang sama atau setara. Ini dibuktikan melalui uji bioavailabilitas dan bioekivalen. Yang kedua, ini untuk membandingkan obat standar dengan obat baru yang memiliki efek setara. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan analisis minimalisasi biaya. Yang pertama ini adalah mengidentifikasi masalah dan menentukan tujuan. Jadi pada tahap ini kita harus mengidentifikasi masalah apa yang akan kita atasi dan tujuan apa yang ingin dicapai. Tahapan kedua, ini kita perlu mengidentifikasi alternatif dari pemecahan masalah yang telah ditemukan pada tahapan pertama. Pada tahap ini, kita akan menentukan berbagai alternatif pengobatan yang akan digunakan. Untuk menentukan alternatif ini, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, ini termasuk jenis, dosis, formulasi, dan rute dari pemberian obat. Tahap ketiga, setelah didapatkan alternatif pemecahan masalah untuk masalah, selanjutnya kita perlu mengidentifikasi besarnya efektivitas dari pilihan alternatif pengobatan yang sudah dipilih. Nah, biasanya untuk mendapatkan data efektivitas ini bisa kita peroleh dari produsen pembuat obat, ataupun kita bisa melakukan studi literatur uji klinik dari obat-obatan yang akan dibandingkan. Selanjutnya, setelah didapatkan efektivitas dari beberapa intervensi atau pengobatan yang sudah dipilih, ini langkah keempat adalah mengidentifikasi biaya. Nah, ini kita akan mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan untuk setiap pilihan pengobatan yang akan dibandingkan. Yang mana untuk biaya ini nanti meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung, serta biaya medis dan non-medis. Adapun biaya langsung ini merupakan biaya yang dikeluarkan atau terkait langsung dengan hasil pengobatan yang dinikmati oleh pasien, antara lain
terdiri dari biaya perawatan. Biaya perawatan ini nanti terdiri dari biaya medis yang dikeluarkan selama dirawat inap sesuai dengan pola penyakitnya. Biasanya meliputi biaya operasi, biaya obat, biaya kamar, maupun biaya dokter. Nah, untuk biaya langsung ini biasanya kita kalau di rumah sakit ataupun puskesmas kita bisa dapat dari data tagihan pasien. Kemudian selanjutnya dalam identifikasi ini selain biaya langsung juga ada biaya tidak langsung. Ini biaya yang dikeluarkan pasien dalam tahapan pengobatan suatu penyakit atau terkait langsung dengan hasil pengobatan yang dinikmati oleh pasien. Termasuk dalam komponen biaya ini adalah biaya transportasi, jadi dari rumah ke rumah sakit, bisa jadi kemudian biaya konsumsi selama dirawat inap, kemudian biaya tunggu dan biaya hilangnya produktivitas. Kemudian juga ada istilah biaya total akibat sakit. Ini merupakan biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh pasien meliputi biaya langsung dan biaya yang tidak langsung tadi. Nah, ini semua diidentifikasi dan dihitung biaya yang dikeluarkan baik langsung maupun tidak langsung. Tapi kalau yang tidak langsung biasanya sulit ya untuk diidentifikasi, sehingga kebanyakan untuk melakukan analisis minimal biaya ini biasanya paling sering biaya langsung yang diidentifikasi karena langsung dilihat dari tagihan pengobatan pasien. Langkah selanjutnya kita melakukan analisis minimum biaya tadi atau AMB. Nah, ini yaitu jika obat atau lebih luas lagi intervensi kesehatan yang akan dibandingkan memberikan hasil yang sama, serupa atau setara atau dapat diasumsikan setara. Ya, tadi syaratnya kalau ingin membandingkan dari segi biaya 2 atau lebih obat ataupun intervensi kesehatan, maka kesemua intervensi kesehatan atau obat tersebut harus memiliki efektivitas yang sama, serupa atau setara. Baru yang terakhir, setelah dilakukan analisis minimum biaya, kita bisa melakukan interpretasi hasil. Obat yang didominasi oleh obat lain bukan merupakan alternatif yang layak dipilih. Jadi nanti kita sebaiknya memilih obat yang tadi memiliki efek yang sama bagi pasien, tapi dengan biaya yang paling sedikit atau paling minimal. Nah, ini ada contoh, misalnya kita akan melakukan perhitungan analisis minimal biaya di sebuah rumah sakit, yang mana kita akan membandingkan dua jenis intervensi. Intervensi pertama adalah memberikan onkoplatin injeksi secara intravena dengan dosis terbagi. Ini tujuannya untuk mengurangi efek sampingnya, atau pilihan kedua, kita memberikan onkoplatin injeksi intravena dengan dosis yang lengkap, tapi ditambahkan antimual untuk mengatasi efek sampingnya tadi. Nah, kedua intervensi kesehatan ini memberikan efek yang sama, jadi diketahui dan dibuktikan memberikan efek yang sama. Coba kita lakukan analisis minimal biaya. Langkah pertama, kita mengidentifikasi masalah dan tujuan. Masalahnya, onkoplatin ini adalah agen kemoterapi yang relatif baru dan diberikan secara intravena di suatu rumah sakit, yang mana masalahnya dia memiliki efek samping mual yang sering sekali muncul. Sehingga tujuan dari identifikasi ini adalah memilih nanti intervensi kesehatan mana gitu yang bisa memberikan efektivitas paling maksimal sebagai agen kemoterapi dengan efek samping yang paling minimal gitu ya, tapi dengan biaya yang paling minimal juga. Jadi yang kita lihat ini adalah efektivitas agen kemoterapinya dan efektivitas dia dalam mengurangi efek mualnya. Nanti yang mau dibandingkan adalah dari segi biayanya. Nah, langkah kedua, kita coba mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah. Karena efek mual yang ditimbulkan pada kemoterapi onkoplatin tadi, biasanya onkoplatin ini diberikan dengan dua pilihan cara. Yang pertama, memberikan dosis yang harusnya dia diberikan setiap bulan gitu.
Tapi kita coba kurangi dosisnya untuk mengurangi efek samping mual yang dihasilkan, tapi dia diberikan dengan cara dosis terbagi. Nah, jadi yang harusnya dia 1 kali 1 bulan, ini kita berikan dia 2 kali 1 bulan, jadi setiap 15 hari, sehingga dosisnya bisa diturunkan. Atau cara kedua, memberikan onkoplatin dengan dosis tunggal, dosis normalnya, yaitu setiap bulan. Tapi untuk mengatasi efek sampingnya, kita coba berikan tambahan obat anti mual. Oke, nah nanti yang mau kita bandingkan dua pemberian tadi ya, ada 2 intervensi tadi, yang mana dari segi biaya ini yang paling efisien. Langkah ketiga, kita mengidentifikasi besarnya efektivitas pilihan pengobatan. Nah, kita ketahui dan kita lihat obat yang diberikan ini sama ya, yaitu onkoplatin intravena, sehingga pastinya memiliki kesetaraan efektivitas pada 2 cara pemberian di atas. Langkah keempat, kita lakukan identifikasi biaya. Ini berdasarkan tagihan pasien di rumah sakit, kita dapatkan data ini, yang mana ini dalam rupiah. Adapun komponen biayanya, yang pertama adalah onkoplatinnya ya, yang intravena. Kalau dia diberikan dengan dosis terbagi, yang tadi 2 kali sebulan, ini jumlah yang dikeluarkan adalah 29.640.000. Tapi kalau dia diberikan dengan onkoplatin dosis lengkap, yaitu 1 kali 1 bulan, tapi ditambahkan anti mual, nah, untuk onkoplatin yang dikeluarkan biayanya itu 29.800.000. Itu hanya untuk onkoplatinnya saja. Kemudian biaya yang kedua adalah biaya untuk anti mual. Nah, pada intervensi yang pertama itu tidak ada ya, karena memang tidak diberikan obat anti mual. Sedangkan pada intervensi kedua ini ada tambahan biaya, yaitu pemberian anti mual sebesar 400.000. Nah, kemudian komponen yang kedua, karena ini pemberian secara intravena, maka biasanya di rumah sakit kan ada jasa pemberian ya, jasa pemberian onkoplatin intravena. Pada intervensi pertama, karena dibagi 2 kali sebulan, jadinya jumlah biaya yang dikeluarkan juga 2 kali lipat, yaitu 1.600.000 dibandingkan intervensi yang pertama hanya 800.000. Selanjutnya, biaya yang keempat itu adalah jasa klinik dan kunjungan dokter. Sama ya, jadi kalau intervensi pertama itu kan dia 2 kali sebulan, sehingga jumlah jasa klinik dan kunjungan dokter ini juga 2 kali, yaitu 1.280.000 dibandingkan pada intervensi kedua yang hanya 640.000. Selanjutnya, langkah kelima, kita akan melakukan analisis minimum biaya. Kita lihat dari tabel di langkah 4, nah, kemudian kita totalkan, jadi berapa biaya total per pasien untuk pemberian onkoplatin dosis terbagi sebagai intervensi pertama, dan juga berapa total biaya per pasien yang dikeluarkan pada intervensi kedua, yaitu onkoplatin dosis lengkap plus anti mual. Nah, ini kita dapatkan ya. Jadi kalau pada intervensi pertama itu total biaya yang dikeluarkan per pasien adalah 32.520.000. Sedangkan pada intervensi kedua itu totalnya 31.640.000. Dari sini kita sudah dapat melihat dari sisi biayanya. Maka intervensi kedua ini memang lebih murah dibandingkan intervensi pertama. Sehingga kita coba menghitung selisih biaya yang dikeluarkan dari intervensi pertama dan intervensi kedua itu berapa. Ini ya, perhitungan dalam juta. Kita coba kurangkan 32,52 dikurang 31,64, diperoleh 8,8 juta. Nah, sehingga selisihnya antara intervensi 1 dan intervensi 2 itu adalah 880.000 lebih banyak biaya yang dikeluarkan pada intervensi pertama. Kemudian kita coba analisis juga ya, berapa persen selisih biayanya. Nah, kalau tadi selisih biayanya kita ketahui 880.000,
antara intervensi 1 dan 2, ini coba kita hitung dalam persen. Jadi caranya 880.000 tadi kita bagi 32.520.000 baru dikali 100%. Nah, ini diperoleh 2,71%. Jadi selisihnya biaya yang dikeluarkan untuk intervensi ke 1 itu lebih murah, 2,71% dibandingkan intervensi yang pertama. Langkah ke-6, kita lakukan interpretasi hasil, yaitu biaya total pemberian dosis lengkap dengan tambahan anti mual atau tadi intervensi yang kedua ini lebih murah, 880.000 atau 2,71% dibandingkan pemberian onkoplatin yang dosis terbagi atau yang intervensi pertama. Baik, itu tadi contoh perhitungan analisis minimal biaya dan contoh penggunaannya. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja materi untuk analisis minimalisasi biaya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan beberapa metode kajian farmakoekonomi yang lain, yaitu nanti akan kita bahas analisis efektivitas biaya dan analisis utilitas biaya yang akan kita bahas pada video selanjutnya.